Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Komarus Zaman selaku pengampu metodologi dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas. Saya Arina Sabila dari semester 3 Prodi IAT. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang iman, Islam, dan kufur. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tanpa ragu-ragu. Lalu bagaimana kita iman kepada Allah dan Rasul? Iman kepada Allah yaitu dengan meyakini bahwa Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah itu bukan benda dan tidak bisa disifati dengan sifat benda. Allah itu ada tanpa tempat dan arah. Al-Imam Ahmad Ar-Rafi'i berkata, "Ghayatul ma'rifati billahil iqanu ghayatul ma'rifati billahil iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin." Puncak dari ma'rifatullah adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa kaif dan ada tanpa tempat. Kaif yaitu sifat makhluk. Dan bagaimana kita meyakini Rasul? Kita meyakini Rasul yaitu dengan tanpa ragu-ragu bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Ahmad bin Manaf yang berasal dari kota Quraisy adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasulullah berarti kita juga membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, baik tentang hal-hal yang terjadi pada masa lalu, hal-hal yang terjadi di masa depan baik di dunia ataupun di akhirat, tentang tahlil dan tahrim suatu perkataan ataupun perbuatan. Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, "Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabul." Setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasul, maka haknya adalah untuk diterima. Ayat di atas juga menerangkan bahwa ragu-ragu terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah kekufuran. Lalu bagaimana iman kepada Allah dan Rasul yang masuk pada kekufuran? Yaitu ketika iman itu dibarengi bersama. Jika iman itu bersama dengan
ragu-ragu. Ragu-ragu yang seperti apa yang masuk pada kekufuran? Yaitu ragu-ragu ketika Allah, ragu-ragu kepada Allah dengan ragu terhadap kekuasaan Allah, ragu-ragu terhadap keesaan Allah, ragu terhadap salah satu sifat wajib Allah. Kita ragu, kenapa alam ini ada? Ya berarti ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakannya? Allah. Lalu bagaimana cara kita membayangkan Allah? Tidak bisa, kita tidak bisa membayangkan Allah. Kita hanya bisa memikirkan bahwa alam ini ada, berarti ada yang menciptakan, dan siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Lalu bagaimana kufur ketika ragu pada Rasul? Berarti seseorang itu iman yang masuk pada kekufuran, yaitu ketika kita ragu terhadap Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim itu adalah utusan ataupun tidak. Ketika kita ragu seperti itu, berarti kita termasuk orang yang kufur. Ya mungkin